Woi, on cam semua lah, biar direkod. Stephen on cam ya. Halo, halo, ayo start. Ini gimana? Aku yang slide gitu. Tidak. Oke,
Oke, baik. Izin menyampaikan slide selanjutnya. Saya Salesasi Paula. Kemudian yang selanjutnya saya melanjutkan dari Saudara Ibnu, komposisi bahan. Nah, jadi bahan yang digunakan itu adalah zat aktifnya asefat sebanyak 80% konsentrasinya. Kemudian bahan lainnya itu sampai 100%. Dan itu sudah disesuaikan berdasarkan komponen-komponen tertentu sehingga menciptakan bahan aktif yang efektif serta efisien. Nah, bahayanya terhadap kesehatan dalam sistem K3 yang pertama itu pada mata ada iritasi jika tidak berhati-hati atau tidak menggunakan kacamata. Kemudian yang kedua, iritasi kulit atau bahan-bahan korosif lainnya, iritasi jika berkepanjangan, dilakukan penggunaan berkepanjangan. Kemudian untuk di daerah pernapasan itu adalah inhalasi, yang itu di mana iritasi saluran pernapasan yang mempengaruhi kelancaran seseorang bernapas atau sesak napas. Kemudian tertelan yang menyebabkan gejala keracunan organofosfat. Nah, kemudian ada tindakan P3K yang dapat dilakukan. Yang pertama, jika terhirup, pindahkan pasien atau korban ke daerah yang dengan udara segar. Misal seandainya kita awalnya berada di pabrik, maka segera pindahkan keluar. Dan yang kedua itu adalah kontak kulit, cuci dengan sabun dan air. Kemudian kontak mata, bilas 15 menit dengan air mengalir. Atau keempat, jika tertelan, dapat berkumur dan minum 200 sampai 300 ml air. Nah, yang terakhir itu lebih bagusnya jika ada catatan dokter. Waspadai hiperkalsemia karena hal tersebut tidak ada antidot khusus. Jadi perlu penanganan dokter secara lanjut. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Akbar. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada saudara saya Ibnu dan Salisa yang sebelumnya sudah presentasi. Selanjutnya maka adalah pemadam kebakaran. Nah, jika terjadi kebakaran, gunakan semprotan air, busa atau serbuk kering atau juga CO2. Tidak disarankan karena kurang efektif. Nah, gunanya air ini supaya mencegah limbah tadi kemana-mana sehingga dapat mencemari lingkungan. Sedangkan bahan ini dapat menghasilkan gas beracun seperti karbon monoksida dan oksida nitrogen. Artinya memang pada saat terjadinya kebakaran, bahan yang terjadi kebakaran tersebut harus benar-benar diamankan lah, karena takutnya memang mencemari lingkungan yang mengakibatkan bisa terkena orang lain. Gunakan masker dan pakaian tahan bahan kimia dan hindari menghirup asap karena ditakutkannya asap tersebut mengandung dari bahan berbahaya tersebut. Mungkin bisa next. Nah, tindakan saat kecelakaan. Pertama, lindungi diri dari kontak langsung dan inhalasi. Jangan biarkan produk masuk ke tanah atau saluran air. Karena memang bahan ini kan sangat berbahaya. Jadi kalau takutnya masuk ke tanah atau ke saluran air, dapat termakan ataupun terhirup oleh orang lain ataupun hewan-hewan di sekitar. Jika tumpah sedikit, serap dengan bahan penyerap agar tidak kemana-mana. Sedangkan kalau untuk jumlah yang besar, kumpulkan dan buang sesuai prosedur limbah berbahaya. Karena ini sekali lagi barang-barang yang mengandung racun, sehingga memang harus hati-hati saat penanganan apabila terjadi tindakan saat kecelakaan. Mungkin boleh next slide. Nah, penanganan dan penyimpanan. Saat menggunakan, pastikan ruangan berventilasi baik, karena yang kita ketahui bahan-bahan kimia tersebut kan menguap ya. Jadi kalau seandainya nanti kalau tanpa ada ventilasi, jadi
uap tersebut kan bakal di situ-situ aja, jadi bisa mengakibatkan bahaya lah nanti. Jangan makan, minum, atau merokok saat menggunakan produk, karena takutnya mungkin saat kita megang pakai sarung tangan, cuman kan kita nggak tahu kalau tangan kita bisa kena juga kan, jadi kayak ya harus berhati-hati lah kalau mau makan, minum, atau merokok, cuci tangan terlebih dahulu. Serta juga wajah, wajah ini kadang kita menganggap kan kayak ini kan kayak apa namanya, nggak kena, padahal kita nggak tahu uap-uap yang dari serpihan kecil itu, karena memang sekali lagi ini kan barang berbahaya, jadi memang sedikit aja pun bisa berpengaruh. Lalu untuk penyimpanan, nah simpan di tempat sejuk dan kering. Kenapa? Karena kalau di tempat yang sejuk kan menghindari dari yang kayak panas, jadi kayak bahan itu menguap kan. Sedangkan tempat kering ya takutnya kalau terlalu lembab, jadi nanti bisa ya mungkin jadi ini kan berair atau apa, jadi kayak nanti bisa mencemari lingkungan sekitar. Lanjut, jauh dari makanan atau pakan ternak. Nah, jauh dari makanan dan pakan ternak ini memang sangat sangat dianjurkan lah, karena takutnya nanti bisa apa namanya apa inilah tercampur, takutnya kan bisa mencampuri makanan dan pakan ternak. Hindari paparan sinar matahari langsung. Masa simpan produk ini adalah 36 bulan. Jadi kalau bisa sebelum 36 bulan itu sudah diaplikasikan. Mungkin segitu aja presentasi dari aku. Aku serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengendalian pajanan dan APD. Nilai ambang batas untuk bahan seperti crude oil dan palm oil dalam 10 mg per meter kubik, yaitu gunakan sarung tangan, pelindung, kacamata, serta pakaian dan sepatu pelindung. Nah, cuci bersih pakaian kerja setelah digunakan dan hindari kontaminasi makanan. Nah, setelah kita melakukan yang namanya pekerjaan, nah, alangkah baiknya kita melakukan kebersihan terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas seperti kita kumpul bersama keluarga maupun makan, supaya tidak terkontaminasi ke dalam tubuh kita. Nah, next. Nah, selanjutnya itu sifat fisik kimia. Nah, sifat fisik kimia itu bentuknya itu padat, warnanya itu abu-abu kehijauan, dan baunya itu bau manis, dan pH-nya itu 5-7 dalam suspensi. Titik nyalanya itu tidak berlaku. Masa jenisnya itu plus min 1,32 gram per centimeter kubik, tidak larut dalam air, tidak mudah meledak ataupun terbakar. Mungkin next. Oke, selanjutnya itu stabilitas dan reaktivitas. Produk ini stabil jika disimpan sesuai prosedurnya. Namun, hindari reaksi dengan bahan oksidator, asam, ataupun basa kuat. Dekomposisi bisa terjadi pada suhu tinggi,
yaitu 180 hingga 280 derajat Celcius. Secara umum, tidak berbahaya jika dipakai sesuai petunjuk. Mungkin sekian pemaparan atau presentasi yang dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu adalah toksikologi. Toksisitasnya itu rendah, LD50 oral dan kulit tikus kurang lebih dari 5.000 mg per kilogram. Iritasi, tidak mengiritasikan mata atau kulit. Bahaya khusus yang didapatkan bisa berisiko hiperplasmania jika terpapar lama. Oke, selanjutnya. Nggak kelewatan tuh. Ada satu lagi loh, Nuh. Yang penggunaan. Oke, kesimpulan. Pentingnya memahami LDKB, yaitu 1. Menghindari bahaya kesehatan. Yang kedua, perlindungan lingkungan. Yang ketiga, tindakan tanggapan darurat lebih efisien. Yang keempat, penggunaan dan penyimpanan lebih aman. Oke, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi. Foto QR orang. Oh iya, ini Cepat. Dokumentasi 1, 2. Siapa yang SS? Siapa yang SS? Oke. oh, Punya. ayo. Udah, adil, keren. Coba. Woi, cepat dong. Dah. Oke. Wait, no, ini ada batasan jam, batasan waktu nggak sih? Berapa menit Buku. ini? Berapa menit ini? Hah? Oh, ada ceweknya Farel tuh apa? Nggak apa-apa itu udah. Yang ada waktunya itu ini loh, Pak Oni. Ya, ya, Pauni ya. Iya, yang ada waktunya itu Pak Oni. Oke, sip. Sip. Oke, Terima kasih sip. kawan-kawan. Oke.